Hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Kajian kita kali ini masih berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, di mana amar ma'ruf dan nahi mungkar ini ada efeknya. Kalau bahasa Arab raddul fi'il, ada efeknya. Kadang dipuji, kadang dicaci. Bahkan sampai disiksa dan dibunuh ketika harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Karena selalunya orang-orang zalim yang mempunyai kepentingan itu tidak menginginkan untuk kebenaran itu disampaikan. Dengannya tidak sedikit baik itu nabi maupun rasul atau para sahabat tabi'in dan para aulia yang mereka itu mati karena menyampaikan kebenaran. Maka beliau mengatakan, alangkah indahnya keadaan seorang hamba yang dipukul, yang dipenjara, yang dicaci, ketika dia menyampaikan hak-hak Tuhannya. Menyampaikan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Itu ada konsekuensinya. Maka ketika dia memerintahkan manusia berbuat taat dan mencegah manusia berbuat maksiat, nggak semua orang suka. Nggak semua orang suka. Khususnya mereka-mereka yang mengambil keuntungan dalam kemaksiatan. Ya. Kalau sampean kenceng masalah miras, yang paling gak suka dengan sampean adalah pabrik-pabrik miras atau yang ngambil keuntungan miras, toko miras atau yang memberi izin miras. Gara-gara sampean menyampaikan kebenaran, maka miras gak diminum, bahkan bisa-bisa ditutup, dan itu rugi buat pemiliknya, rugi buat orang-orang yang mengambil keuntungan. Maka itu menyampaikan kebenaran ini dengan cara yang benar pun akan membawa dampak negatif dari orang-orang yang gak suka. Bisa dicaci, bisa difitnah, bisa di semuanya. Sudah dari zaman dulu sampai saat ini, kalau orang yang menyampaikan kebenaran itu dicari kesalahannya, difitnah, agar orang-orang yang berbuat mungkar ini lancar dalam berbuat mungkar. Di negeri Arab dulu, seorang ulama yang tegas mengatakan kebenaran itu diracun
supaya pingsan, dimasukkan kamar, foto sama perempuan, telanjang difoto. Kemudian keesokan hari ketika sadar, fotonya ditunjukkan. Kon macam-macam tidak sebalik. Ya apa ya? Masuk ulama yang disegani tidur sama pelacur. Itu perbuatan seperti itu sering dilakukan agar orang-orang yang biasa menyampaikan kebenaran ini diam. Ya. Asal betul-betul menyampaikan kebenarannya karena Allah, bukan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Ada orang yang kalau pihak ini melakukan kesalahan diam, kalau pihak ini koar-koar, gak beres. Itu nggak benar itu. Kemudian disebut di sini disiksa, dihina, disakiti ketika menyampaikan kebenaran itu sudah jalannya Nabi dan Rasul, jalannya orang soleh, jalannya aulia, jalannya ulama yang mengamalkan ilmunya. Sudah itu jalan mereka. Wis ngono iku. Ada ulama yang disigar hadirin, bukan ulama Nabi Zakaria. Dikejar-kejar oleh pemimpin, diapakan? Sigar dadi luru. Ya. Apa meneh Bani Israil Yahudi berat iku yaqtuluna anbiya'ahum. Gak mek siji sing dipateni, nabi-nabi ini banyak yang dibunuh. Karena apa? Menyampaikan kebenaran dan menghambat maslahat mereka. Jadi saya pernah hadir multaqo ulama, ada ulama yang ngeluh akan kezaliman yang terjadi di negerinya. Guru saya menjawab, sudah ada yang disigar dari loro, sudah ada yang disiksa, belum, ya berarti belum apa-apa. Kalau Nabi yang lebih tinggi kedudukannya dari kita aja disiksa, dibunuh, apalagi cuma kita. Ya sabar, yang penting tetap sampaikan kebenaran. Ya. Kemudian kama huwa manggul fi akhbarihim, sebagaimana ceritanya itu dinukil dalam kitab-kitab. Imam Ahmad bin Hanbal itu disuruh berfatwa kalau Quran itu makhluk. Padahal kita tahu di akidah Quran itu kalamullah. Tapi dia disuruh mengatakan bahwa Quran itu makhluk, ciptaan, bukan kalamullah. Dia nggak mau. Ya apa sih Quran kok makhluk? Ngapain kita ngikutin imam kita makhluk? Imam kita kalamullah. Kamu kalau nggak nurut saya penjara, saya siksa. Monggo. Di penjara Imam Ahmad bin Hanbal disiksa. Suatu malam nangis Imam Ahmad bin Hanbal ini. Nangis Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Bayangkan orang siksaan dulu tuh lebih kejam dari siksaan sekarang. Dulu tuh di penjara yang penjaranya itu tidak bisa tidur, mentok bisa duduk gini, bisa berdiri sama gini, penjaranya sama ini, ceklek. Apa gak stres? Itu ditaruh di situ tuh berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan. Keluar tuh pelonga-pelonga terus. Ya, kejam sekali sudah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu
sebet. Terus makan itu cuma berapa hari sekali sampai kurus badannya. Terus ketemu bajingan di penjara, ketemu bajingan. Bajingan ini, preman ini tanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, kamu kenapa kok nangis? Gak kuat sih dengan siksaan dan penjara ini, saya nggak kuat, tapi saya tetap harus kekeh mengatakan yang benar itu benar, salah itu salah, mati pun nggak apa-apa. Tapi manusiawi kalau saya nggak kuat disiksa ini. Katanya bajingan tadi gini, Pak, Yai, sampean di penjara ini kan gara-gara membela Allah, bela agama Allah. Iya. Kok nangis? Saya ini preman, masuk sini gara-gara nyolong. Intinya saya ini masuk penjara bukan bela agama, tapi bela setan, bela hawa nafsu saya. Dan saya masuk penjara bukan sekali, sudah berkali-kali. Terus dikepui metu ya balik mana nyolong mana. Itu saya bela setan, gak gembeng kok sampean. Kan belanya Gusti Allah gembeng. Kamu bela Allah nangis, saya bela setan gak nangis. Langsung hatinya terbuka. Subhanallah, betul ya. Orang yang dipenjara karena urusan haram, karena narkoba, ini kuat. Saya dipenjara bela Allah, saya nggak kuat. Dari situ Imam Ahmad bin Hanbal imannya kokoh, semakin kuat di penjara. Hingga ketika keluar dari penjara, beliau menulis di bukunya itu tentang siapa nama guru-guru beliau. Di antaranya preman itu yang ditemui di penjara itu, termasuk gurunya yang mengajarkan lebih kokoh hatinya ketika menerima cobaan dari perbuatan orang yang menolak nahi mungkar. Ya. Wala khair fil jubni, gak ada kebaikan buat ulama yang penakut, gak ada baiknya buat orang yang ngerti agama takut menyampaikan kebenaran. Waddu'uf, atau lemah, gak enak kono, gak enak kini, gak ada baiknya ini yang takut atau lemah, hingga membuat dia tidak bisa membela agama Allah. Dan nusratuddin wa mujahadatil zalimin, atau tidak ada baiknya ulama yang lemah maupun yang penakut yang mencegahnya untuk jihad kepada orang-orang yang berbuat zalim atau berbuat fasik. Preman perang ambil ulama, yang ulamanya bela agama Allah, yang premannya bela diskotik, bela tempat prostitusi. Di baliknya orang-orang yang soleh ini surga. Nek umpamane perang mati mlebu surga. Setan-setan iki nek mati mlebu neraka. Lah mosok mlebu neraka gak wedi kok sing mlebu surga wedi ki apa? Perang dengan orang yang tidak suka agama, kafir harbi, gak seneng mbek agama, koyok PKI ngono.
Lho wong-wong sing nolak agama iku mlebu surga apa neraka? Neraka, kok gak wedi. Kita kalau dia sampai memerangi kita, gak seneng dengan kita beragama, terus kita itu perang, kita kan dibalik kita surga, kok wedi. Kita mati jihad, sing kono mati jahat. Kita matinya syahid, wong mati sangit. Ya. Makanya para sahabat Nabi itu mereka nggak pernah ada yang takut karena tahu dia ini membela Allah bersama Rasulullah dan dibaliknya ada surga. Makanya sampai cita-cita mereka mati syahid, cita-citanya sendiri. Nek oleh bunuh diri, wis bunuh diri kabeh sahabat itu. Cuma karena nggak boleh bunuh diri, ya sudah, ditunggu. Makanya Khalid bin Walid itu sumpah di masa tuanya karena meninggalnya di kasur. Dibuka bajunya, puluhan tusukan pedang dan puluhan bekas busur panah. Gak mati-mati. Nangis dia, kepinginnya mati di medan perang. Fa innal ghadaba lillah, barang siapa yang marahnya karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena kepentingan, bukan karena fanatik. Wal ghirah inda tarki awamirihi, dan punya rasa cemburu ketika perintah Allah ditinggalkan, ketika larangan Allah dilakukan, maka itu sya'nul anbiya was-siddiqin, itulah sifatnya para nabi dan para rasul. Seperti itulah mereka disifatkan, seperti itulah mereka itu tersohor. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah marah kalau dirinya dihina. Tapi kalau sudah agamanya dihina, Allahnya dihina, kehormatan agama Allah itu dihina, lam yakum li ghadabihi ahad, enggak ada yang bisa nahan kemarahannya Rasulullah. Begitu pula Sayyidina Umar bin Khattab, dia dihina masih bisa, Nabi diludahi masih bisa, Nabi dicaci maki masih bisa, diem aja. Tapi kalau sudah agamanya, Allahnya, oh hati-hati. Qala Allah Ta'ala, sifatnya orang-orang mukmin adzillatin 'alal mu'minin. Kalau sama orang mukmin rendah hati gitu. Ngalah, rendah hati sama orang mukmin. Wa a'izzatin 'alal kafirin. Tapi kalau di depan musuhnya orang kafir, gagah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka jihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka orang-orang yang enggak takut dicaci. Ya. Sekarang ini Pak, artis zina dibelo, artis zina dibelo, metu teko penjara langsung rebutan televisi untuk memberi job. Ya. Kiai poligami dibully, kontrak-kontrak dengan televisi dibatalkan semua gara-gara rabi, gara-gara zina nggak apa-apa. Ya apa kan? Coba. Jadi sekarang ini zaman
nukisat ahwaluhu, terus terbalik semua hadirin. Wong ahli mungkar disanjung-sanjung. Ada yang belani artis yang tidak senonoh, ngomongnya kasar, tidak mendidik, ya, dibela, dipuji. Orang wanita yang solehah, ya, justru direndahkan, dibilang sok alim dan macam-macam. Itu. Makanya ini zaman seperti ini, ulama harus betul-betul lebih pandai untuk menjaga hawa nafsu. Makanya saya ini kadang-kadang kalau lihat ada ulama yang mau nahi mungkar tapi dengan bahasa yang kasar, itu enggak justru membela kebenaran, justru dia itu bela kemungkaran. Orang itu kalau mau nahi mungkar itu caranya ma'ruf, jangan nahi mungkar dengan cara mungkar. Ada orang salah, kita tegur kesalahannya tanpa mencaci maki orangnya. Kalau kita caci maki orangnya, sing salah ini jadi benar, yang salah ini jadi benar. Ada artis ngawur, ulama ngingetin, monggo, tapi jangan nyaci. Kalau nyaci dibelani malah. Ini kudu sing jadi, makanya jadi kiai ku gak bondo ceramah rek, wonten fikih dakwah. Kalau mau menindak kemungkaran itu yang cerdas. Kadang-kadang ada kemungkaran yang jangan disampaikan di umum. Saya ceritain. Wonten majelis kayak ngoten niki teng Masjidil Haram. Di sebelah Ka'bah. Kayak gini. Sampean santri ini kula kiai ini. Di sebelah Ka'bah. Ada yang bisi kiai, rumahnya fulan mau nikahkan anak, ngundang artis sing jogeti kak kenang, ono kote ini nayamul, semlohe, waduh sekak karu-karuan, bayar larang mana? Oh iya, di mana? Nanti, ini dina Jumat, acara ini malam minggu, benih. Dia sudah siapkan panggung di rumahnya, mau ngundang artis. Iya toh, artis itu kok ibu kota ingin bayarin tok 100 juta. Undang artis, ngerusak akhlak, maksiat 100 juta. Ngundang ustaz, genak no akhlak 500.000. Ada repot ngomong. Atau nggak no si model-model kayak ngono ini kena corona wis. Nah, ghadab, marah, pengen nahi mungkar, ngajar. Di Mekah bikin acara seperti ini maksiat sama Allah. Marah betul karena Allah. Nahi mungkar harus, tapi sing cerdas. Ngamuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, tak kandani, hati-hati. Haji Sidik ngomongin desa dunia perapatan ini mending ngadakno joget-jogetan dangdutan
ngundang artis teko Jakarta. Haram, mungkar, dilaknat ya Allah. Tak boleh ini. Besoknya malam minggu majelis ini sepi ya. Loh kok entek ini majelis? Santri ini nanti santri-santri namanya disedik. Udah lapo? Udah sampai kan ngabari. Jadi orang ngundang artis, mestinya mereka nggak tahu. Sampean nyampe no, yoro kabeh saiki. Kalau mau gitu, paramono disidiki. Jangan diomongkan di forum, tambah pengumuman. Makanya dakwah itu ada caranya. Jadi kita akhirnya seakan-akan nahi mungkar, tapi malah mendukung orang berbuat mungkar. Afdol menang. Ya. Yang punya gawe kalau bisa dinasihati tobat. Kalau tidak bisa ya wis, baru nanti disampaikan haram. Orang seperti ini haram. Mabala gaumun, mabalal aqwam. Kata Rasulullah, kok ya ono sekelompok kaum mereka nikahkan anak ngundang kemaksiatan, mau jadi apa nanti anak cucunya. No, Rasulullah caranya gitu. Tapi kalau dia ngomong langsung, ya tambah apa? Publikasi, pengumuman. Ini mesti cerdas. Ono ustadz nyeleneh. Nih. Nek ceramah mencolot gini, joget. Nih. Ono ustadz nek ceramah kelam ini dibuka. Awak itu kan gendengan edan lah. Nah yang seperti itu diemin tambah dihujat tambah laris. Tambah dihujat tambah laris. Ya memang mintanya seperti itu. Ada satu santri tidak dikenal, pikirannya nyeleneh, semua agama sama. Kayak ono itu dulu gembuk ya, sing bu kok Banyuwangi bunting, gaya tulisan. Saya Muslim karena saya lahir di desa dan keluarga Muslim. Kalau saya lahir di desa dan keluarga Nasrani, saya Nasrani. Kayak Hindu, saya Hindu. Ini berarti saya tidak bisa disalahkan. Ini dan lain-lain. Nah, kayak ngono, terus lapo Kanjeng Nabi dakwah di Mekah itu lapo. Nabi Muhammad lahir, orang-orang ini lahirnya semuanya ini nyembah berhala. Kenapa Nabi Muhammad nggak wis jano iki lahirnya nyembah berhala? Saya tak dakwah yang belum lahir aja. Ngomongnya kayak pinter, goblok. Tapi dihujat, dibully, terkenal, diundang presiden. Sing garek diundang presiden siapa? Pak Imo itu, sing ruwet itu. Orang nyeleneh kayak gini ini jangan direken. Nek perlu duwe tulisan kayak ngono deh. Media sosial hapusen. Kon gak, waduh nyeleneh di-share. Tambah terkenal. Yo memang mintanya seperti itu. Dia itu semakin nyeleneh semakin terkenal. Nah, kita mesti paham kapan kemungkaran itu. Kalau yang nyeleneh kelasnya sudah kelas yang sudah dikenal, nah ini baru. Ini baru harus dibantah, diumum dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi ini kelas kerucuk-kerucuk ini kepingin terkenal, makanya nggak macem-macem, nggak model-model supaya terkenal, supaya katanya orang Arab itu khalif tu'raf, bedo, gue tak terkenal. Nek podo mbek liyane wis kalah kon.
Makanya harus cari yang aneh-aneh. Ceramah nyanyi, gua ceramah di kuburan. Terus pokoknya gimana caranya beda supaya terkenal. Nah yang seperti ini jangan ditegur, jangan disebar. Kita ini kadang-kadang gampang nyebar-nyebarkan gitu, akhirnya kita membuat dia terkenal. Gak usah. Ya. Banyak itu tulisan-tulisan orang-orang yang nyeleneh. Memang kayak gitu saya baca, oh gendeng. Nah, coba dibayangkan hadirin. Jangan salahkan orang itu dalam beragama. Karena mereka dilahirkan itu sudah pilihan Allah. Jadi kalau mau Nasrani, maksud Allah yang ingin dia Nasrani. Wong dilahirkan dari Nabi. Terus geopo no Nabi? Buat apa ada Rasul? Kan pikiran ini kan pikiran orang bodoh. Coba jadi koyo ilmiah. Haula wala quwata illa billah. Kayak ngono-ngono itu sudah direken. Ya, jadi kalau ada yang nyeleneh-nyeleneh itu enggak, dia mau besar, jarno kerdil. Fatabayyan annal mu'minal kamil la yakdir an yamlik nafsahu 'inda musyahadatil munkarat. Dan jelas sekarang orang mukmin yang sempurna imannya enggak kuat hatinya lihat kemungkaran. Hatta yughayyirha, sampai dia bisa merubah kemungkaran tersebut, au yuhal bainahu wa baina dzalik, atau menjauhi dirinya antara dia dengan kemungkaran tersebut, ya, bima la taqata lahu ala daf'ih, kalau memang dia sudah enggak mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Hadirin, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir, barang siapa yang melihat kemungkaran maka yughayyir itu apa artinya? Merubah. Kenapa enggak menghilangkan? Kalau ada orang berbuat mungkar, hilangkan. Kok berubah? Itulah kehebatan para wali-wali songo. Melihat Indonesia dulu ini animisme, dinamisme, kena Hindu dan Buddha, akhirnya nyembah berhala dan lain-lain. Maka ketika datang, nggak terus langsung dikafirkan, tapi dirubah. Ngerubahnya gimana? Wong Jawa senengi wayang. Wayangnya lah gak salah, sing salah ceritane. Wayang itu kan gak salah, yang salah ceritanya. Dewa ini, dewa itu. Akhirnya orang gak percaya Allah, percaya dengan dewa ini, dewa itu. Nah, wayangnya ini budaya. Jangan dihilangkan. Ceritanya yang dirubah. Gini main. Akhirnya mereka pun bikin wayang. Tapi ceritanya beda. Ceritanya mengajarkan akhlak yang baik. Orang Indonesia itu dulu suka dengan kesaktian-kesaktian. Maka mereka pun membuat cerita tentang kesaktian seorang yang paling sakti, dan senjatanya kalimosoto, kalimatus syahadah. Namun bu Islam. Jadi nahi mungkar ini juga harus pandai, harus pinter. Ada satu ulama lihat anak muda main bal-balan, celana cekaan. Terus ulama ini datang lihat, gitu loh. Arek nom bal-balan didelok kiai lah tambah dadi arek. Mur nendangi balik-balik sampai sing puklek ngene gulune. Guaya tok zaman kula sik ben seneng bal-balan. Kalau dilihat orang tua, dilihat orang pengaruh, kok tambah kocak-kocak ngene.
Akhirnya besoknya datang lagi kiai, lihat lagi. 3 kali lihat, pet, wis gak tau teko. Mereka yang tiap hari dilihat kiai, terus hari ketiga ndak dilihat, bertanya-tanya, apa rek kiai gak teko maneh, salah apa rek awake dhewe? Coba kon takokno apa kiai kare. Akhirnya didatangi, ngapunten Syekh, jenengan kok ndak mau hadir bal-balan lagi, kenapa? Loh aku kepengin, enak-enak hari mainnya. Cuman kon celana cekakan kabeh lah, haram aku delok auratmu. Oh. Terus ya apa? Ya didawakno celanane ndek ngisore dengkul. Tapi lek tak dawakno celanane sampean dugi nggih. Hadir ya? Hadir. Wah, ceritane moro celanane dawakno kabeh sampeyan. Bal-balan celananya segini semua, ndak buka aurat. Wah, dilihat lagi sama kiai ini, putang. Wah, akhirnya ada perlombaan antar kampung. Kiai ini ikut bondo, setiap grup itu bayar uang, nanti uangnya dikumpulkan, yang menang dapat itu. Berapa? Ini satu klub bayarnya 100.000, 10 klub yang main 1 juta, 1 jutanya 200.000 buat beli piagam, 800 buat hadiah. Kata beliau, gak usah urunan, haram urunan ngono iku, judi. Terus 1 juta tak siapno duit. Beliau cari uang, kemudian dikasihkan uang 1 juta. Klub ini tambah, waduh kiai sing tokno dhuwit arek. Kalah isin mbek kiai kene. Wis bondo. Tak ambal latihan mereka. Main. Menang hadirin. Yang ngasihkan pialanya kiainya. Wah, cinta sama kiai ini. Setelah menang enggak datang lagi kiai. Ditanya, "Yai, jenengan sudah 2 minggu enggak pernah lihat kita latihan, kenapa?" Lah iya apa? Mosok aku tok kon teko, wong-wong gak tau teko nang aku. Ya gantian lah. Loh, maksudnya sampean apa? Mosok awake dhewe pengajian yo gak pantes striker mosok lho ngarep pengajian. Mosok back ngono lho ngaji yo gak pantes kopiahan sarungan hadir pengajian, gak pantes. Ya wis pokoke lek aku tok sing hadir ya mau nek gantian gak apa-apa. Cek tak sampai no, disampaikan. Dirasa kiai kita yang nggak pernah datang ke beliau terus yang datang ke kita. Terus ngono di masjid, waduh, gak pantes awak nang masjid. Ya coba tak sampein. Kata, Yai mau tapi jangan di masjid, carikan tempat yang lain. Ataupun kalau masjid tak apa-apa, tapi pastikan sepi kalau uang. Masuk Manchester United kumpul ngene musola ya. Terus gimana? Yes, pokoknya carikan tempat yang sepi, nggak mau ada yang tahu kalau kita pengajian. Malu mereka pengajian. Bayangno hadir. Parah loh ini. Akhirnya kata beliau, di masjid ini jam 12 malam. Ngaji jam 12 bengi loh hadir. Sampai jam 1 sudah ngaji sama kiainya. Senang dibayar enak lo pengajian. Gantian sore bal-balan bengi ngaji, sore bal-balan bengi ngaji. Mulai ngajinya sregep, bal-balannya mulai absen-absen ngomong. Lama kelamaan ditinggal sepak bola, ngaji kabeh. Mereka sekarang sudah nggak malu lagi pengajian di musola, nggak depan orang nggak apa-apa. Kalau bisa pengajiannya ditambah lagi. Akhirnya nggak ada lagi kecuali sore, tapi kan bal-balan, bal-balannya dikurangi.
malam sore, malam sore. Pemain sepak bola 100% berubah jadi santri kabeh. Bahkan di antara mereka ada yang jadi ulama, ono sing hafal Quran. Padahal biyen sayap kanan itu. Jadi kalau tadi dari awal ketika hadir di lapangan, haram celana cekaan wong lanang, gila nih, buyar wis, buyar. Ya. Tapi diajak bagaimana pendekatan dengan mereka, akhirnya jadi orang-orang soleh. Ya, seperti itu salah satu cara dakwah yang benar. Cara dakwah yang benar. Karena mereka tahu kok kalau buka aurat itu haram, tahu kok. Ini zaman ini heran hadirin, zaman nukisat ahwaluhu. Sampeyan wong wedok ndek mall celana cekaan niku biasa. Cadaran niku gak luar biasa. Ono wong wedok cadaran ndek mall itu lho. Kayak wong nutup aurat itu lho. Sing ngumbar aurat biasa. Kan aneh. Ya. Nggih celana bolong-bolong jin ya. Kon sarungan nang ngene mall ndelok kabeh. Mari sunat ae. Coba on sarungan ngene nang mall, deloki wong apa. Tapi celana bolong-bolong kayak wong gendeng biasa. Ngetren malah. Sudah seperti itu zaman. Ya, tapi kita jangan kepengaruh dengan hal-hal seperti ini. Nggih. Agar insya Allah kita dapat mendapat ridha Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi wonten bulan Maulid niki Rabiul Awal kita semuanya mendapatkan keberkahan lahirnya beliau baginda Muhammad. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah.